Ada satu klaim yang jelas mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, astagfirullahaladzim, ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Karena ala tariqatil habaib. Kalau kamu diajari benci sama baib, insya Allah kiai model siapa, ketua organisasi apa, nggak usah diikuti. Wallahi kalau mau akan batah liku, celaka inti akan. Tapi siapa yang berjuang, siapa yang berdarah-darah, siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka ulama, mereka habaib. Indonesia ini milik aulia tarim. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin. Mana nih jasa habaib? Nah, biar kita tahu. Jadi Indonesia juga nggak bisa dipisahin sama habaib dzurriyyat Nabi. Karena dzurriyyat Nabi punya jasa besar buat Indonesia. Punya jasa besar buat bangsa, negara, dan agama di Indonesia ini, saudara. Ada klaim-klaim dari Ba'alwi yang kita bisa dengar sendiri, telah begitu luas tersosialisasi. Bahwa kalau nggak ada habaib, Indonesia nggak akan merdeka. Bahwa pahlawan-pahlawan nasional di Ponorogo, Imam Mujur itu adalah semua habaib. Wali Songo habaib. Kemudian bendera merah putih itu dari habaib. Kemudian Garuda dari habaib. Yang pertama, yang merancang lambang Garuda adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Yang kedua, yang membuat lagu 17 Agustus namanya Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, saudara. Yang ketiga, ini 17 Agustus kan di depan rumah kita lihat bendera merah putih dipasang. Semua tiap rumah masang bendera merah putih. Siapa yang nyuruh? Fatwa siapa? Instruksi siapa? Yang memasang bendera merah putih di mana-mana? Siapa yang perintahkan? Ternyata saudara, yang memerintahkan memasang bendera merah putih adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saudara, Jakarta. Yang mana ketika Soekarno membacakan teks proklamasi menunjukkan Indonesia telah merdeka, tepat pada hari Jumat di bulan Ramadan, Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, sekarang Indonesia telah merdeka, maka aku perintahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memasang bendera merah putih di depan rumah-rumah mereka dan meninggikannya, menunjukkan Indonesia telah merdeka. Kita pasang benderanya sekarang sampai detik ini, saudara. Yang berikutnya, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, yang dikenal dengan Asadul Mimbar, singa podium, saudara. Yang mana beliau keluar masuk penjara udah biasa. Dari zaman Jepang, Belanda, bahkan sampai pemerintahan Indonesia sudah berdiri pun, beliau juga sering keluar masuk penjara. Kenapa? Karena suaranya paling nyaring, saudara. Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ternyata lebih berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi. Terkonfirmasi seperti itu. Ini datang dari Irak kok ngaku-ngaku jadi turunan Nabi. Ya nggak biasa itu. Karena itu nggak usah kaget kalau ada orang menyatakan meragukan nasabnya ente dari dulu, tapi nggak bisa dibantah. Meragukan itu. Munculnya klarifikasi ini, kalau nasab tidak cukup, sejarah nasab tidak cukup kuat membantu, meyakinkan kita semua, maka tes DNA itu satu jawaban yang final dan ilmiah. Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai serban menyatakan itu nggak tersambung, terbukti begini-begini. Ulama, paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Bukan ulama, ada apa dilateni? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang diomongin. Ada ustadz sekarang nggak percaya
Katanya habaib di Indonesia itu nggak ada. Habaib di Indonesia katanya palsu. Katanya belum terbukti secara ilmiah. Cucunya Nabi, kita yang punya silsilah muttasilah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika tes DNA, mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Tes DNA dulu, goblok. Para ulama ahli nasab sepakat. Tes DNA itu dalam mengisbat suatu nasab hukum haram. Nggak perlu tes DNA. Betul. Saudara, keyakinan saudara harus mantap. Yakini keturunan habaib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Saya katakan tadi dalam konteks nasionalisme ini pun ada satu kekhawatiran, khususnya yang muncul dari kelompok Zuriyah Wali Songo. Mereka mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah dari Ba'alwi. Semua Habib, konon mereka ada bikin kuburan-kuburan palsu yang telah diketahui dan telah dibongkar. Itu informasi yang kita lihat di media-media sosial. Wali Songo dari Amul Fagi. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan. Nah, Azamat Khan itu dinisbatkan dari Sayyidillah Abdul Malik Ibn Alwi, Amul Fagi. Tadi Amul Fagi kan udah bilang. Berarti kan Amul Fagi. Wali Songo dari Amul Fagi. Klaim-klaim ini dibantah keras oleh kelompok Wali Songo. Bahwa mereka bukan turunan dari Yaman. Wali Songonya habaib. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun, mereka tidak mau menjaga itu. Amul Fagi sama, dari Anabisme itu dari Amul Fagi. Timbullah keresahan, apakah Ba'alwi ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mau mengkooptasi bangsa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa bahwa Indonesia ini gue yang kasih. Yang merancang lambang Garuda adalah Al-Habib Hamid Al-Ghazali, yang dikenal dengan sebutan Sultan Hamid Al-Ghazali dari Pontianak. Itu Habib Hamid Al-Ghazali. Sultan Hamid II sebutannya. Beliau yang merancang lambang Garuda. Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib, Sultan Hamid II, marganya Al-Qadri. Sultan Hamid II membuat lambang negara Garuda Pancasila dan itu diabadikan dalam sejarah. Tapi kenapa anak-anak kita nggak kenal kalau yang buat lambang negara itu Habib? Indonesia ini gue yang merdekain. Selalu menafikan para pejuangnya sesungguhnya, menafikan para waliullah, yang Wali Songo itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Ini sebetulnya yang perlu diluruskan sehingga tidak ada lagi keresahan di kalangan umat, di kalangan bangsa selama ini. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Kalau nggak ada para habaib ini, kita orang nggak bakal kenal Islam. Kita masih nyembah pohon kalau nggak ada para habaib, betul? Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, Maka kita masih nyembah pohon. Kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Sopo wong ndak kerungu belas iki, ndak ketok belas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok betulnya. Omongannya bukan begitu kok ulama. Nah, karena itu udahlah, nggak usah ente bingung dan nggak usah dilihat ada apa kamu lihat kan bingung karena PDB. Jadi ini permasalahan. Jadi
Karena itu saya ini juga heran, kok banyak orang tanya masalah ini. Loh kok aku takon bingung dengan omongannya orang begini ini buat apa begitu loh. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogroup yang namanya Ba'alawi ya, itu G dan haplogroup daripada Wali Songo itu J1. Kita ini yang namanya bahasan ini, maaf sebelumnya, masalah nasab ini sudah bukan pembahasan nasional, tapi sudah merupakan pembahasan internasional. Jadi dunia ini membahas masalah nasab. Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ternyata lebih berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi. Itu terkonfirmasi seperti itu. Munculnya klarifikasi ini, kalau nasab tidak cukup, sejarah nasab tidak cukup kuat membantu, meyakinkan kita semua, maka tes DNA itu satu jawaban yang final dan ilmiah gitu. Bahwa ada sanggahan-sanggahan dari kelompok Ba'alawi bahwa gen itu, genetik hanya bisa dideteksi hanya sekian keturunan, 5-7 keturunan kesananya udah nggak bisa. Nah ternyata ahli-ahli genetika dari BRIN itu memastikan secara pasti bahwa gen kita sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh itu bisa terdeteksi. Oh bisa semuanya itu. Secara presisi. Nah ini dialog-dialog ini sudah dialog bukan nasional lagi. Ini sudah merupakan dialog-dialog internasional gitu kan. Kita harus betul-betul mendudukan ini sesuai fakta yang ada. Yang direkomendasi oleh majority bangsa-bangsa di dunia seperti itu. Saya katakan tadi dalam konteks nasionalisme ini pun ada satu kekhawatiran, khususnya yang muncul dari kelompok dzurriyyah Wali Songo. Mereka mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah dari Ba'alawi. Semua Habib, konon mereka ada bikin kuburan-kuburan palsu yang telah diketahui dan telah dibongkar. Itu informasi yang kita lihat di media-media sosial. Klaim-klaim ini dibantah keras oleh kelompok Wali Songo. Bahwa mereka bukan turunan dari Yaman. Di samping itu, ada klaim-klaim dari Ba'alawi yang kita bisa dengar sendiri telah begitu luas tersosialisasi. Bahwa kalau nggak ada habaib, Indonesia nggak akan merdeka. Bahwa pahlawan-pahlawan nasional di Ponorogo, Imam itu adalah semua habaib. Wali Songo habaib. Kemudian bendera merah putih itu dari habaib. Kemudian Garuda dari habaib. Ini artinya ada satu klaim yang jelas. Mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, ini astagfirullahaladzim, ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini. Timbullah keresahan, apakah Ba'alawi ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mau mengkooptasi bangsa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa bahwa Indonesia ini gue yang kasih, Indonesia ini gue yang merdekain. Setelah menafikan para pejuangnya sesungguhnya, menafikan para waliullah, yang Wali Songo itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Ini sebetulnya yang perlu diluruskan sehingga tidak ada lagi keresahan di kalangan umat, di kalangan bangsa selama ini. Ketika tes DNA, mereka menolak. Bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh, bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi
bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya, itu G, dan haplogrup daripada Wali Songo itu J1. Dengan kenyataan seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Oh, tentu saja kita tidak boleh menjadi permusuhan, tidak boleh menjadi pertengkaran, sejauh semua pihak tunduk kepada fakta historis dan fakta genetika gitu loh. Nggak perlu terjadi.